welcome to Pocong. Podcast obrolan cerita sambil ngalong. Karena sambil nyolong itu kan ya. Kuat ya. Nah, oke. Hi everyone. Pada podcast kali ini, pada episode pertama, kita Pocong dari kelompok Adi Satya Atma Adinata bakal bawain sebuah hal yang menarik banget untuk kita bahas tuntas secara tajam setajam silat. Gitu. Waduh, berat ya pembahasan kita kali ini ya. Karena kita bakal ngebahas tentang proses monetasi mata uang dengan sistem ekonomi pada masa Hindia Belanda. Karena kalau Hindia Jaya kan beda India kan. Nah, pada podcast episode pertama kali ini tentunya gue Abdul Jabbar siap itu nggak bakal sendirian aja teman-teman. Karena kita bakal kedatangan bintang tamu yang keren banget. Karena kalau bintang kecil kan bilang gitu. Oke, untuk bintang tamu yang pertama yang terhormat Ibu Ripka Ciptaden. Selamat datang Ibu Ripka dalam podcast kali ini. Halo Bang Ana, apa kabar? Ya ampun, baik Bu Ripka, baik ya Bu ya. Alhamdulillah luar biasa. Dengar-dengar sekarang sebuah kehormatan nih saya diundang di sini nih ya. Iya. Saya juga merasa terhormat banget Ibu bisa datang ke sini ya. Iya. Lama banget kita nggak ketemu ya. Iya, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa dipertemukan nih. Iya, kan? Bener banget. Seru banget. Kalau dengar-dengar sekarang kesibukannya jadi brand ambassador pasta gigi ya Bu ya. Iya, soalnya lumayan kan ya. Lumayan cuan say. Merambah ya. Iya, betul. Iya. Ya kan, soalnya di politik uangnya kurang kayaknya. Takut ya. Iya. Nah, selain ada Bu Ripka Ciptaden nih teman-teman, kita juga kedatangan bintang tamu yang spesial, bukan lain dan bukan. Saya sampai gugup gitu untuk menyebutkan namanya gitu kan, karena ini pasti semua orang tuh hampir nggak tahu ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Retno Rasudi. Halo Ibu Retno. Selamat datang. Iya, apa kabar Bu? Tuan, ya sangat baik, alhamdulillah. Baik. Pekerjaan di luar negeri lancar ya? Sangat lancar, lumayan ya, traveling gitu. Ini memang Bu Retno Rasudi ini salah satu menteri luar negerinya Bikini Bottom ya? Iya, betul. Oke, nah baik. Mungkin saya bakal bertanya dulu nih kepada Bu Ripka yang pertama ya. Karena kalau Bu Ripka yang kedua kan beda ya. Beda orang kayaknya itu ya. Aduh, ini Bang Ana ini luar biasa kritis loh. Saya seneng banget loh liatnya kan. Iya. Saya seneng banget kalau lagi lihatnya pakai layar tancap senengnya, bukan pakai TV. Kebetulan kita layar tancapnya nggak ada jadi pakai kursi. Iya. Kursi tancap. Baik, wes. Sekarang kita udah mulai membahas sesuatu yang sangat krusial, penting, sepenting-pentingnya gitu ya. Saya ingin bertanya dong Bu, yang pertama-tama nih dalam materi kita, proses monetasi mata uang dalam pemerintahan gitu kan. Nah, berbicara tentang uang itu kan segalanya ya gitu kan. Segala sesuatu kita pasti butuh uang untuk makan, untuk hidup. Pokoknya semuanya lah ya. Semuanya. Jadi pembohongan itu kalau orang-orang bilang bahagia nggak bisa karena bohong. Kita bahagia itu perlu uang gitu loh ya. Bohong. Ya bohong ya. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang uang, berarti kan uang yang kita gunain nih, kalau secara logika kita berpikir gitu ya, karena kalau kita nggak berpikir kan kita nggak mungkin di sini dong. Ya dong. Nggak punya otak kita kan jadi. Iya. Nah, secara logika nih, kalau misalnya kita pada saat sekarang ini sudah memiliki mata uang dalam bentuknya kertas kan ya, kalau sekarang kita tahu. Betul banget, betul. Kalau pada saat zaman dahulu tuh mata uangnya itu seperti apa ya Bu, kalau menurut pandangan Bu Ripka sendiri dan historikalnya itu, dan juga pastinya uang ini kan kita gunakan sebagai alat tukar ya, alat tukar jual beli, transaksi, begitu kan ya. Nah, padahal kan kita dulu mengetahui sebuah sejarah bahwa alat tukar transaksi itu adalah barter gitu ya. Misalnya batu dengan batu,
gesek jadi api. Enggak ya. Nah, dulu kan terkenal alat tukar itu menggunakan sistem barter. Tetapi kenapa sih kok tiba-tiba sekarang sering gitu ya bisa menggunakan sebuah mata uang gitu kan pasti ada proses-proses gitu ya di sana yang menyebabkan akhirnya pada saat ini kita menggunakan uang sebagai alat tukar transaksi jual beli. Nah, kalau menurut dari Bu Rita Citaden sendiri itu gimana ya, Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ngana. Jadi gini, sebetulnya memang zaman dulu tuh ya pakai barter betul. Tapi bukan berarti tiba-tiba langsung seperti orang bilang gitu. Langsung pakai duit. Enggak, bukan seperti itu gitu. Semua itu dilalui dengan proses yang cukup panjang. Kemudian juga ada apalagi kan sekarang tuh dunia makin berkembang dan sebagainya gitu. Nah, proses-proses ini biasanya kita namai itu sebagai monetisasi gitu ya. Nah, proses monetisasi ini pada awalnya terjadi di Nusantara pada saat masa VOC dulu tuh, pada masa Belanda, pada saat Belanda menjajah Indonesia begitu ya. Nah, jadi karena pada saat itu nggak ada standar mata uang, akhirnya terjadilah tuh yang namanya mata uang. Nah, mata uang tersebut baru terbagi atas dua gitu. Nah, terbaginya atas dua itu ada puluhan kecil dan juga puluhan besar gitu. Ya seperti kita dengar aja gitu ya. Yang mata uang puluhan dengan nominal yang kecil ya berarti untuk orang-orang yang nggak mampu gitu. Kayak zaman-zaman kita dulu kan kita nggak mampu gitu. Boro-boro kan beli beli mobil, beli apa boro-boro gitu. Buat makan aja kan kita susah karena kan posisinya apa? Kita sedang dijajah. Belum lagi semua serba diatur gitu kan. Nah, lalu kalau untuk yang nominalnya besar itu untuk para penguasa begitu loh. Kayak untuk orang-orang Belanda, orang-orang VOC, udah gitu juga untuk para bangsawan gitu. Gitu sih kalau menurut saya ya. Oh, baik. Berarti dalam hal si mata uang ini, karena sudah terlalu kuno ya, Bu Ripka ya pada zaman itu ya, dan akhirnya mengupayakan suatu gebrakan gitu ya. Betul. Gimana caranya bisa memiliki inovasi terbaru sebagai alat tukar jual beli ya, transaksi di situ ya. Iya, betul. Nah, tadi kan Bu Ripka sendiri kan menjelaskan tentang mata uang kecil dan mata uang besar yang dimiliki oleh penguasa dan juga masyarakat biasa gitu ya. Nah, berarti kan ada sebuah perbedaan ya antara mata uang kecil ini dan mata uang besar ini gitu kan. Dan apakah dari bentuknya yang berbeda dan kalau boleh saya tahu, apakah pada saat dulu itu mata uang sudah berbentuk kertas atau bagaimana sih Bu bentukan mata uang pada zaman VOC dulu itu? Oke, jadi sebenarnya pada saat zaman dulu tuh ya mata uangnya itu namanya picis Cina gitu. Ya dia tuh terbuatnya dari semacam timah atau tembaga gitu ya. Berarti seperti yang kita tahu ya sudah otomatis bukan kertas bentuknya, mungkin logam dan sebagainya. Ya pasti karena dari besi begitu ya istilahnya ya, dari tembaga, dari timah. Jadi otomatis ya bukan kayak sekarang gitu yang kayak kertas bisa dilipat, taruh di dompet, taruh di kantong, bukan seperti itu begitu loh. Nah, lalu akhirnya pada saat zaman dulu dibuatlah si mata uang itu kurang lebih ada 80 juta pieces gitu. Nah, akhirnya 80 juta pieces itu kalau nggak salah ya dirata-ratain gitu ya kurang lebih satu orang tuh dapat 80 pieces gitu. Nah, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu gitu ya. Kalau kayak kita tuh bahasa zaman sekarangnya ada inflasi deflasi. Ya zaman dulu kan ya boro-boro ada gitu loh kan. Apalagi zaman dulu kan masih susah dan sebagainya. Nah, kalau zaman dulu disebutnya ya namanya kelangkaan gitu. Apalagi nominal kecil kan istilahnya tuh sering buat transaksi gitu kan. Nah, akhirnya karena mengalami kelangkaan itu, akhirnya mata uangnya mungkin susah dicarinya, ya udah akhirnya monetisasi itu gagal kan. Begitu. Proses monetisasinya jadi kurang berhasil gitu. Baik, berarti memang kalau misalnya kita berbicara tentang kelangkaan tuh sudah ada dari zaman dulu ya Bu ya? Iya betul sekali. Sangat insightful banget ya kita ya, jadi kita lebih mengetahui tentang historical bagaimana mata uang itu berada gitu kan, terbentuk, tercipta, dan prosesnya tuh bagaimana gitu kan, sampai akhirnya kita mengetahui dari mata uang
mata uang ini sebagai alat tukar, terus juga bentuk-bentuk mata uang, dan tadi juga disebutkan ada picis Cina, terus juga ada gulden gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, berbicara tentang mata uang kan berarti pada saat itu mata uang masih diproduksi oleh pihak penjajah ya Bu ya? Iya, betul. Berarti diproses. Iya. Nah, Betul. jadi akhirnya tuh karena mungkin apa ya, seiring waktu kan kelangkaan tuh terjadi dan sebagainya, akhirnya menyebabkan ya udah deh akhirnya kita harus yang namanya melakukan impor dari luar gitu. Akhirnya si Belanda mendatangkan mata uangnya itu dari luar, dari Belanda, didatangkanlah tuh mata uang dan sebagainya. Terus akhirnya lama-lama mungkin Belanda merasa cerdik dong, ini mahal nih biayanya kan, udah gitu biaya ongkosnya mahal dan sebagainya. Nah, Belanda tidak mau yang namanya istilahnya uang kasnya itu jadi terbuang sia-sia gitu loh, cuma gara-gara hal tersebut gitu. Akhirnya si Belanda ini setelah lama-lama dipikir, kemudian karena ongkosnya juga mahal, terus udah gitu kan kebutuhan banyak pada saat itu kan, kebutuhan perang, kemudian kebutuhan orang-orang yang dipekerjai di bawah Belanda juga sebenarnya mereka digaji, dibayar, dikasih makan dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya lama-lama VOC Hindia Belanda ini mencetaklah mata uangnya itu ya di sini gitu. Namanya itu kalau tidak salah Gulden Hindia Belanda kalau nggak salah ya, gitu. Wah, berarti itu tuh si Gulden Hindia Belanda sendiri merupakan salah satu cikal bakal mata uang rupiah ya, Bu Ripka ya. Iya, Kalau betul kita sekali, pikir betul lagi betul. ya. Iya, ya. Wah, bener. Wah, keren banget sih, ini kita jadi lebih memperdalam ya tentang ilmu sejarah gitu kan. Betul. Nah, terima kasih banget buat Bu Ripka yang sudah menjelaskan tentang proses monetasi mata uang tadi. Dan sepertinya Bu Ripka juga baik. agak haus, Sama ya Mbak Ngana ya. dulu ya Bu. Oke, boleh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan minum. Iya, silakan minum. Iya, diberikan. Sudah disediakan kan ya dari McD ya itu ya. Terima kasih. Iya. Arisvet ini dalamnya. Iya. Oke. Arisvet ya. Iya. Baik, nah kita beralih dulu teman-teman ke salah satu narasumber kedua kita yang nggak kalah keren dan nggak kalah gaulnya. Kepada Bu Retno Rasudi nih, Bu Retno nih. Tadi kan kita sudah membahas ya Bu tentang mata uang itu sendiri ya, mata uang dari zaman Belanda, proses monetasinya sampai akhirnya Belanda memutuskan untuk membuat mata uang Gulden Hindia Belanda ya, karena mempertimbangkan begitu jika harus impor mata uang dari Cina dan negara aslinya Belanda itu kan cukup memakan banyak biaya gitu kan dan juga waktu gitu. Nah, kalau dari pandangan Bu Retno sendiri gitu kan, otomatis dong Bu Retno kan sebagai Menteri Luar Negeri Bikini Bottom juga sudah memiliki jam terbang dan pengetahuan yang cukup luas gitu ya tentang mata uang yang pastinya berkesinambungan gitu dengan sistem perekonomian pada negara Indonesia di zaman Hindia Belanda gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan Bu Retno sendiri nih Bu, gimana sih sistem perekonomian pada masa Hindia Belanda itu dan kenapa bisa si penjajah itu atau VOC ini mampu gitu dia mengefektifkan penaklukannya di daerah Hindia Belanda gitu, karena kan kita tahu dong kalau si VOC ini kan sebenarnya dulu bukan salah satu dia datang itu bukan salah satu oknum yang resmi ya gitu kan. Nah, kalau dari Bu Retno sendiri gimana nih Bu? Kalau dari kacamata Bu Retno agak bagus ya kacamatanya ya Bu ya. Saya sampai salfok itu beli di negara mana Bu kalau boleh tahu? Ini kemarin saya habis dari Korea Utara ya. Jadi ini sebagai kenang-kenangan dari sana gitu. Jadi memang kalau di Korea Utara tuh nggak dikasih kalung ya Bu, tapi dikasih kacamata ya. Iya. Oke, proses. Nah, gimana Bu? Kalau menurut pandangan Bu Retno sendiri Bu, boleh Bu dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ngana. Pada waktu itu ya, pada masa itu,
sistem yang diberlakukan itu sebenarnya sama tujuannya dengan proses monetasi yang dilakukan oleh VOC pada masa itu. Kan pada masa itu VOC juga tidak ingin rugi ya dalam pembentukan standar mata uang. Nah, di sini juga sistem perekonomiannya sama seperti itu, tujuannya tidak jauh, yaitu menggali dalam mengambil surplus atau keuntungan dari kawasan yang dikuasainya. Nah, lewat apa? Nah, itu caranya lewat mempengaruhi dari penguasa lokal. Kenapa nih si penguasa lokal pada mau? Ya tentu ya, ada apa namanya, kayak iming-iming. Ya tahu iming-iming? Ya, iming-iming. Kayak seperti itu. Kalau Nah, Amin kan beda ya. ya kalau aming-aming, omeng-omeng jadinya. Ya, begitu. Nah, dari kenapa ada iming-iming? Nah, dari iming-iming sudah terjadi diprovokasi, dikasih tadi pengaruhi ya, intinya dipengaruhi gitu. Kalau misalkan dia juga tidak mau, maka mereka itu melakukan dengan memberikan tekanan. Tuh, nah maka dari itu pada masa itu VOC berhasil gitu dalam perannya memaksimalkan tenaga kerja penguasa lokal dan birokrasinya. Gitu, Mbak Ana. Baik. Berarti pada saat proses menaklukkan Hindia Belanda itu atau negara Indonesia saat ini ya Bu ya, mereka tuh melakukan berbagai upaya gitu ya yang sangat sulit gitu ya kalau bisa tadi dijelaskan oleh Bu Retno sendiri ya, karena mereka bisa memaksimalkan penguasaannya dengan bekerja sama dengan birokrasi penguasa lokal gitu ya. Baik. Dan tadi kan juga Bu Retno sendiri menyatakan ada iming-iming ya. Iya. Iming kan beda ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, kalau iming-imingnya itu sendiri apa sih sampai akhirnya masyarakat Hindia Belanda pada masa Hindia Belanda itu tuh mau gitu untuk diajak bekerja sama dengan pihak penjajah gitu. Nah, untuk mengenai hal itu ya iming-iming yang diberikan dari pihak VOC, yaitu mereka menjanjikan akan memberikan fungsi dagang secara merata. Walaupun ya pada masa itu memang faktanya tidak seperti itu. Mereka tenaganya hanya dimaksimalkan, hanya dikuras gitu semaksimal mungkin, dan juga akhirnya diberikan upah yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, juga tadi saya membahas tentang tekanan, diberikan tekanan oleh VOC ya, kalau tidak mau juga kalau udah diberikan ini. Nah, itu mereka akan melaksanakan kayak dengan kekuasaan militer mereka. Kekuasaan militer mereka yaitu dengan kekerasan. Apabila penguasa lokal setempat itu tidak mau mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh VOC. Tuh. Baik. Jadi memang secara tidak langsung si pihak penjajah ini melakukan pemaksaan gitu ya. Ya. Mau tidak mau itu mempengaruhi dulu. Mempengaruhi dulu untuk membuat kerjasama. Nah, kalau nggak mau terpaksa gitu baru. Oke. Wah, sangat insightful sekali ya. Pada episode kita pertama kali ini kita jadi lebih mengetahui nih tentang sebuah proses terbentuknya mata uang menjadi sebuah alat transaksi jual beli hingga proses monetasi yang juga menjadi salah satu bagian dari upaya VOC itu menaklukkan daerah Hindia Belanda pada zaman dahulu gitu ya. Sangat memang cukup berkesinambungan ya berarti ya dalam hal ini gitu ya. Wah, benar baik banget. Oke, baik. Nah, udah nggak kerasa nih ya Bu Ripka dan Bu Retno kita sudah menghabiskan waktu yang sangat lama gitu ya. Kayaknya rasanya memang kalau kita ngobrol seperti ini kan lebih dekat gitu ya, lebih berasa kekeluargaan gitu ya. Iya, betul. Tapi memang durasi yang memiliki batasan gitu ya, walaupun kita masih dalam kondisi yang seperti ini, kita masih tetap bisa bertemu dan bersilaturahmi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu Ripka dan Bu Retno ya, sudah menginspirasi. Saya juga terima kasih banyak kepada Mbak Ngana ya, saya sudah diundang di sini, luar biasa loh. Ini acaranya sangat amat berbobot sekali. Iya, ya, sangat amat berbobot sekali. Betul, ya, betul. Karena kalau berbibit kan iya, tanaman. Ya, tanaman. Ya, beda ya. Beda ya. Oke, nah
Jadi gitu teman-teman, materi dari episode pertama kali ini, tapi teman-teman gak usah khawatir karena kita masih ada banyak episode-episode lain yang bakal seru dan gak kalah berbobotnya dari Bu Ripka dan Bu Retno. Maksud saya materi yang disampaikan Bu Ripka dan Bu Retno gitu. So ya, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada Pocong episode pertama kali ini. Kita bakal ketemu di Pocong episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen di bawah kalau misalnya kamu menyukai video podcast kali ini. Terima kasih kepada Bu Ripka dan Bu Retno yang sudah menyempatkan hadir dan mengisi materi untuk memberikan insightful gitu ya, untuk memberikan insight dan juga memaparkan sejarah tentang proses mata uang dan proses monetasi dan juga sistem perekonomian. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode lainnya. Bertemu lagi dengan saya Abdul Jabal Shihab atau Mbak Ngana dan teman-teman yang lain. See you in the next video. Bye-bye.